Ada jam kosong ya di sini ya? Iya, makanya lagi di sini. Oh iya, tadi pagi Desi tuh bertemu ibu. Dia bilang ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan ke ibu ya. Iya, Ibu. Oh, baik. Tapi sebelum itu kita membuat kesepakatan waktu dulu ya, karena ibu jujur ada sebentar ada kegiatan di luar sekolah kita, ada diundang untuk ikut acara dan ibu yang mewakili, jadi ibu yang harus hadir ke sana. Jadi kita buat kesepakatan waktu dulu, kira-kira konseling kita saat ini tuh berjalan berapa menit? 45 menit kan? Baik, 45 menit. Terus ya dulu tuh. Oh ya baik, jadi 45 menit kan? Iya, Ibu. Jadi tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. Sebelum kita melakukan suatu kegiatan itu kita harus melaluinya dengan doa. Iya, Ibu. Di sini bisa bimbing kita dalam doa, ayo. Ya. Teman-teman dan juga ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita menghadap kepada kita berdoa. Yang baik, terima kasih telah menjaga lindungi kami hingga saat ini Tuhan. Sekarang kami akan melakukan kegiatan konseling buat kami. Kiranya Engkau memberkati kami dan berjalan dengan lancar dari awal dan boleh berangkat dengan baik. Doa kami Tuhan hanya dalam nama Yesus dan berdoa. Amin. Jadi baik, sesuai dengan tadi pagi Desi bertemu ibu saat di gerbang. Desi memberitahukan kepada ibu bahwa Desi akan ke sini bersama teman-teman. Jadi ini ya tujuan Desi ke sini kan? Jadi perlu diketahui bahwa sebelum kita masuk ke konseling kelompok nanti ibu sedikit kita akan berbincang-bincang. Jadi ibu mohon apa yang adik-adik rasakan bisa dikatakan dengan sejujur-jujurnya dan terbuka ya, jangan ditutup-tutupi ya, supaya juga ibu bisa tahu dan ibu bisa memberikan solusi yang tepat terkait dengan apa yang adik-adik rasakan. Coba ibu mau dengar nih, coba dari Poni kan, anak kalian anak kelas 12 IPS kan? Iya, Ibu. Pernah? Iya kan? Pernah ibu waktu itu kan ibu pernah memberikan bimbingan kelas ke kelas kalian ya? Kalau tidak salah ya? Iya, benar. Jadi ibu sudah hafal nih kalau kalian ini. Oke, Poni bagaimana ya Poni? Coba Poni ceritakan masalahnya bagaimana? Jadi Ibu, kami itu ada masalah di dalam kelas begitu Ibu. Kami ada masalah dengan kawan kelas kami yang jagoan begitu. Oh ya, jagoan maksudnya bagaimana ini? Coba dari Desi, cuma Desi menjelaskan lagi. Ibu kurang apa nih? Maksudnya kurang memahami nih. Banyak mereka kawan kelasnya sedikit ini ya. Coba dari Desi, coba Desi jelaskan Desi. Begini Ibu, jadi kami dalam kelas itu kan ada beberapa orang membentuk kelompok yang membuat geng-geng begitu Ibu. Nah, mereka tuh Ibu sering ganggu kami biar saat kami sedang belajar juga Ibu sering ganggu kami terus. Seakan-akan doi itu lebih hebat dari kami. Kira-kira mereka itu berjumlah berapa orang? Coba dari adik Elin coba. Mereka ada 5 atau 7 orang Ibu. Kadang mereka ini kalau misalnya belum masuk kelas, pada saat itu kami masih ingin Ibu, tetapi karena datangnya kehadiran mereka, misalnya sudah jam masuk, ada Ibu mulailah muncul keributan Ibu di dalam kelas. Sehingga proses pembelajaran kami, khususnya kalau belajar mandiri gitu Ibu, kami juga kadang tidak fokus Ibu untuk belajar. Karena mereka ya merasa terganggu dengan kehadiran mereka ya. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama ini kalian merasakan terganggu gitu, maksudnya belajar juga tidak tenang gara-gara mereka kan ya? Coba ibu ingin dengar dari Rinto ini, bagaimana Rinto? Sudah berapa lama kira-kira geng-gengan dalam kelas? Kalian ini sangat, ibu lihat dari luar ini sangat akrab kan dalam kelas begitu. Coba Rinto ceritakan bagaimana Rinto? Baik Ibu, semenjak 2 minggu belakangan ini mereka sering melakukan
tindakan-tindakan arogan itu. Kelas. Kalau dari Selfie nih, bagaimana Selfie ya? Selfie rasa tuh bagaimana dengan kehadiran mereka? Selfie merasa bagaimana? Saya sangat terganggu. Terganggu, ya memang terganggu. Kalau kita mau belajar, ada yang ganggu kan kita merasa tidak tenang lagi ya. Nah, kalau begitu, Ibu mau tanya nih, apa dari kalian-kalian ini pernah menegur atau pernah bertanya kepada mereka, kenapa sampai harus membuat keonaran kegaduhan begitu? Kenapa coba kalian? Kalau saya sendiri ini pernah menegur ya, karena itu sudah beberapa kali yang mereka lakukan itu. Jadi rasa amarah saya juga muncul itu karena mereka terus yang mengganggu keributan dalam kelas dan seolah-olah mereka yang berkuasa. Tapi kalau menurut sudut pandangan kami Bu, kalau misalnya dalam proses pembelajaran juga mereka tidak terlalu aktif, tapi sikap sombongnya mereka itu seolah-olah saja yang berkuasa itu mereka. Ya, ini artinya tuh mereka itu banyak berbicara, tapi tidak waktu kayak gimana ya? Proses pembelajaran mereka diam, mereka lebih suka mengganggu ya. Jadi dari ibu sih, menurut ibu mungkin adik-adik ini perlu menegur, beranikan diri saja menegur mereka. Takut ibu, takutnya nanti kalau kami menegur mereka itu nanti mereka tambah membuat onar atau menindas kami gitu. Oh, takut. Kenapa harus takut? Kalian itu kan satu kelas, umur juga sama. Tadi kalian sudah kelas 12 loh. Kalau merasa terganggu terus nih pembelajaran untuk menghadapi ujian bagaimana ini kalau kalian merasa terganggu dengan mereka ini? Kalian harus fokus belajar. Kalau mereka mengganggu, kalian coba tanya kepada mereka. Alasan mereka melakukan itu untuk apa itu? Jadi harus bertanya supaya kalian itu mendapat kejelasan mereka itu melakukan itu supaya apa, atau mereka hanya untuk bercanda buruk tapi kalian menganggapnya mereka serius, kalian menganggap mereka menindas kalian kan pasti ya. Jadi ibu sarankan coba kalian itu mencoba menegur mereka ya. Jadi coba dari Rizka nih mau berbicara apa coba? Kalau dari saya itu bolehkah ibu yang mengambil mereka untuk membuat pertemuan ini memang mereka untuk melakukan bimbingan begitu kepada mereka. Ini bisa saja, tapi alangkah lebih baiknya ini kalau dari ibu coba kalian coba inisiatif lah menegur mereka dulu kan ya, menegur. Kalau memang betul-betul belum ada perubahan, tapi baru ibu jadi baik. Mungkin kalian itu harus berinisiatif menegur. Jangan takut, kalian satu kelas loh. Tidak boleh takut, satu kelas itu harus memberanikan diri. Kalian harus menegur mereka, ini untuk kebaikan kalian semua. Sebentar lagi mau ujian, mau menghadapi ujian nasional kan ya. Harus fokus belajar, harus saling rangkul, saling support, jangan saling menjatuhkan begitu atau saling bergabung tidak fokus untuk menghadapi ujian. Ya sekarang sudah tahu kan apa yang harus kalian lakukan. Bagaimana coba dari Oni, bagaimana harus tindakan yang kreatif seperti yang tadi disampaikan, bagaimana? Mungkin saya harus melawan dan mau berani untuk menegur. Jadi sudah ya, sudah tahu apa yang akan kalian lakukan. Nanti coba menegur mereka, apa yang hasilnya bagaimana bisa kita diskusi lagi ya. Ya. Merasa waktunya sudah pasnya sudah lewat nih. Kami ibu harus pergi ya karena sekolah kita ada undangan, ada jadi ibu yang mewakili. Jadi baiknya untuk kesempatan berikutnya ibu tunggu dari kalian ya, tindakan yang kalian ambil itu bagaimana. Nanti bisa berkonsultasi lagi aja sih ya. Oke. Ya bisa, tapi harus ada, kalian itu harus mencoba menegur supaya apa yang kalian dapatkan jawaban dari mereka itu bagaimana, baru kita bisa bertemu lagi dan hasilnya ya itu coba kita bicara lagi ya. Baik, sudah paham apa yang harus kalian lakukan ya.
yang mata pelajaran selanjutnya atau bagaimana ini? Ada ya. Oke, itu saja dari Ibu. Harus cepat semangat karena kalian sudah tidak lama lagi sudah meninggalkan sekolah ini ya. Kelasnya tuh. Ya gimana ini kalau kalian sama teman kelas saja begitu itu kayak saja sudah tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Oke, baik, Ibu rasa cukup karena Ibu mau pergi juga. Jadi tadi kita sudah mengawalnya dengan doa, kita juga harus sebagai orang yang beriman, kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Bulan ini, kalian siap nih, ayo. Mari kita berdoa. Izinkanlah saya membawa yang secara Katolik dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, bersyukur kami naikkan kepadamu dan atas berkat-Mu tadi sehingga proses kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ya Tuhan apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami lakukan ke depannya dengan baik dan bermanfaat bagi kami ke depannya. Mau kami puji kiranya sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Bu Lin. Pesan Ibu harus tetap semangat belajar. Tidak lama lagi sudah meninggalkan sekolah